Sama, gen juga gitu. Gen itu membawa misalkan bakat, gitu ya. Tapi sekali lagi ya, sebetulnya nggak ada sih gen pembawa penyakit itu nggak ada, nggak ada. Tapi ada gen-gen yang bertanggung jawab kepada penyakit misalnya, gitu ya, penyakit tumor atau kanker payudara, gitu ya. Ada nggak gen-gen yang bertanggung jawab? Ada, tapi nggak satu, gitu. Nggak satu, banyak, banyak. Ya, sama gen yang bertanggung jawab menentukan tinggi badan manusia itu, tinggi badan bedes, itu banyak, nggak satu, itu ya. Contohnya apa? Ya itu tadi, bagaimana tubuh itu mengolah makanan, masing-masing orang berbeda, gitu ya. Ya, bagaimana kerentanan dia terhadap sinar matahari, gitu ya. Loh kenapa? Loh iya, itu ya. Perubahan vitamin D menjadi vitamin D itu sangat tergantung matahari. Ini itu banyak gen yang bertanggung jawab atas tinggi badan manusia. Sama, ya. Itu terhadap kanker itu juga gitu. Hanya saja yang menimbulkan kanker itu adalah pada umumnya adalah gen-gen yang rusak, gitu ya. Misalnya, salah satu kita ambil contoh BRCA1 ya. BRCA1 itu kalau dia baik-baik saja, gitu ya, aman lah ini orang ini. Tapi kalau BRCA1-nya itu bermutasi, itu, nah dia kemungkinan besar dia akan menderita atau mengidap kanker payudara. Nah, itu yang dilakukan Angelina Jolie pada saat dia melihat ini tantenya mati karena CA. Ibunya mati karena CA. Dia cek, saya ini BRCA1 saya bermutasi. Dia langsung melakukan operasi sendiri. Yang dioperasi bukan diambil semua, cuman kelenjarnya aja dioperasi supaya bentuknya tetap bagus itu ya. Itu namanya ada yang disebut breast conservation treatment. Jadi dioperasi tapi bentuk payudaranya tetap gitu. Tetap Angelina Jolie ya bentuk payudaranya gitu meskipun sudah dioperasi gitu ya. Nah, itu yang membuat itu ada dalam gen. Jadi gen ini apa? Ini kalau jadi gen itu sebenarnya narasi, cerita. Kalau kumpulan gen-gen kita itu namanya genom manusia ya. Genom manusia itu terkemas dalam buku. Jadi genom itu seperti buku. Cerita tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Itu ada 46 bab ya. 46 juz atau 46 bab dari cerita genom kita. Buku kita terbagi 46 bab ya. Nah, masing-masing bab itu berisi ribuan cerita. Ada ribuan cerita. Ya, ribuan cerita, narasi yang berupa gen. Nah, gen itu narasi, menarasikan itu. Nah, ya bisa ya hanya saja gen bisa membaca gitu ya. Kalau ini sama dia dulu mesti diajari cara baca gen itu. Dan orang-orang yang bekerja di laboratorium genetika itu sudah terbiasa baca itu ya. Baca itu ya bedanya baca huruf. Iya, hurufnya itu ya itu ya. Jadi cerita itu. Nah, cerita ini disusun oleh alinea itu ya. Alinea cerita itu. Jadi buku genom itu disusun dari 23 bab ya. 23 bab ya, masing-masing bab itu berpasangan ya. Jadi ada 23 bab. Nah, dari 23 bab masing-masing bab itu berisi ribuan cerita yang berupa gen itu. Nah, gennya itu sendiri ceritanya itu disusun oleh alinea yang namanya ekson dan intron ya. Ekson itu cerita sungguhan, cerita narasi yang penting. Nah, intronnya itu adalah iklan gitu. Sama-sama pentingnya sih gitu. Sama kalau kita lihat film di RCTI, SCTV atau Trans TV itu kalau nggak ada iklannya ya nggak jalan. Ada iklan ya. Ada iklan. Nah, itu yang namanya alinea yang ada dalam ekson dan intron. Nah, setiap alinea itu disusun oleh kata. Katanya namanya kodon. Nah, setiap kodon gitu ya,
Kodon itu terdiri dari 3 huruf. Nah, hurufnya ini dari 4 bahasa A, T, G, C itu ya. Bisa dibaca? Bisa. Banyak itu bacanya itu gen itu bisa bacanya kadang-kadang dari kiri, kadang-kadang dari kanan. Untungnya satu gen itu, misalkan satu kogen itu selalu kalau dari kiri ya kiri terus, kanan terus itu. Tapi kadang-kadang ada yang dibaca dari kiri jadi dari kanan. Jadi kalau sudah terbiasa membaca uji kromosom, kita bisa membaca gen itu seperti membaca komik gitu. Itu adalah gen. Nah, gen sendiri, akhirnya gen ini menceritakan masa lalu, bagaimana spesies kita ini terbentuk, gitu ya. Ada gen-gen yang menceritakan bagaimana penyakit-penyakit kita itu, penyakit-penyakit kita itu di masa dahulu nenek moyang kita itu survive dari malaria, gitu ya. Nah, akhirnya pengetahuan tentang gen ini juga penting banget. Kalau nggak penting hilang di tengah jalan sih, gitu ya. Penting untuk kesejahteraan manusia. Dalam hal ini adalah menolong kita dari bahaya kita, dari musuh kita. Ya, musuh kita itu kan musuh artinya kondisi-kondisi atau keadaan atau barang lain yang membuat manusia hampir punah gitu ya. Itu banyak gitu ya. Salah satunya adalah infeksi. Itu infeksi itu. Infeksi itu seringkali membuat satu populasi itu punah gitu ya. Punah. Contoh yang paling jelas itu di Amerika Selatan. Ada Maya, Aztec, Inca gitu. Itu mereka hancur itu sebetulnya bukan diserang orang-orang Portugis oleh orang Spanyol. Mereka mati karena malaria, sipilis, cacar, dan pes gitu. Yang dibawa oleh orang Eropa gitu. Ya. Penduduk Aztec itu 22 juta, tinggal 1 juta gitu. Dalam waktu kurang dari 5 tahun. Mati karena sipilis, cacar gitu. Pes, gitu, malaria, gitu. Hanya saja laporannya Cortes dan kawan-kawan itu kita berperang melawan orang-orang barbar. Enggak, mereka mati karena infeksi, gitu ya. Karena infeksi, cacar, mati. Nah, ini juga ini kalau lebih jelasnya bagaimana kuman-kuman ini membunuh banyak orang di sana itu jelas itu diceritakan dalam bukunya Jared Diamond itu ya. Ini KPG juga itu yang Guns and Steel itu Guns and Steel dan The Word Until Yesterday itu jelas itu menjelaskan. Ya, itu adalah infeksi ini adalah musuh lama manusia, gitu ya. Musuh bebuyutan manusia. Infeksi ya. Infeksi. Yang pertama kali menjadi wabah besar ya Black Death ya. Black Death itu tahun 1347 sampai 1352. 5 tahun gitu ya. 100 penduduk Eropa mati. 100 juta penduduk Eropa mati. Itu 2/3. Penduduk Eropa mati gitu ya. Mati itu yang mengerikan itu. Nah, makanya yang namanya infeksi itu musuh utama manusia itu. Terus kemudian flu Spanyol juga gitu ya. Cacar itu flu Spanyol itu tahun 1918 itu membunuh 20 juta orang ya. 27 juta orang. Mengerikan memang sejarah itu flu Spanyol. Nah, dari flu Spanyol itu ada pelajaran yang bagus yang selalu kita belajar. Nah, dari flu Spanyol itu orang mempelajari gen. Itu gen bagaimana secara genetik itu orang itu bisa. Nah, itu flu Spanyol ini. Nah, flu Spanyol ini ada orang yang namanya Griffith ya. Griffith itu orang yang gampang stres juga, bukan gampang depresi juga dia ini. Dia itu meneliti ini kok ada menemukan perbedaan kuman Streptococcus yang berbeda. Yang satu itu bukan virus ya ini ya.
bukan virus, ini kuman itu. Flu Spanyol disebabkan oleh virus juga, H1N1 ya, flu Spanyol itu. Flu Spanyol itu membunuh 20 juta orang tahun 1918 pas Perang Dunia Pertama gitu ya. Lebih mengerikan dari perangnya itu sendiri. Nah, itu mereka komplikasinya adalah itu tadi apa namanya pneumonia gitu ya. Pneumonia berat gitu. Pneumonia itu yang membuat mereka mati itu pneumonia. Pneumonia. Nah, pneumonia itu disebabkan kuman-kuman Streptococcus, Staphylococcus ya. Nah, Griffith ini meneliti gitu ya. Ini kuman yang berdinding mulus gitu ya. Staphylococcus mulus sama yang berdinding kasar. Diteliti sama dia. Ternyata yang berdinding kalau binatang-binatang coba itu disuntikan kuman yang berdinding mulus itu langsung mati ya. Nah, terus kemudian kalau yang berdinding kasar itu dia bisa bertahan lama bersama hidup. Nah, itu dia mulai ngarang-ngarang ini ya, Griffith ini dia mencoba kalau ini dibunuh diberikan ke ini gimana. Nah, itu mulai ya. Jadi manusia mulai mempelajari sifat-sifat zat renik itu, dalam hal ini bakteri itu, untuk mempertahankan diri. Ya untungnya waktu itu sudah ketemu mikroskop ya. Gitu. Kalau tahun abad ke-14 pada saat wabah pes atau wabah Black Death pertama di Eropa itu nggak mengerti, manusia itu belum tahu gitu. Sebabnya itu apa. Gitu. Kalau sekarang tahu gitu ya. Pes disebabkan oleh kuman yang namanya Yersinia pestis gitu ya gitu. Terus kemudian ada di mana? Itu ada di kutunya tikus tuh gitu ya, menularkan. Obatnya apa? Kasih ampicillin, dikasih misalkan metronidazol, dikasih chlorantraniliprol mati gitu ya. Sekarang itu dulu belum ketemu obat-obatannya itu. Bahkan orang itu pengetahuan tentang bakteri ya belum tahu itu. Orang mikroskop belum ketemu gitu. Baru 3 abad kemudian mikroskop ketemunya. Jadi apa yang dilakukan? Ya berdoa gitu. Nggak tahu mau ngapain itu. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Itu kalau orang Jawa bilang pakebluk ya. Pakebluk itu gitu. Wabah itu pakebluk itu. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati itu. Nah, karena nggak tahu apa yang dikerjakan orang-orang bawa waktu itu ya gimana? Ya berdoa. Ya, mati tetap mati sih, tapi ya lumayan tenang dikit gitu ya. Nah, abad ke-20 berbeda itu. Pengetahuan mereka tentang higienis, tentang septik aseptik itu sudah tahu gitu ya, sudah tahu. Tapi memang belum ketemu, antibiotika belum ketemu. Tahun 1918 belum ketemu gitu ya. Antibiotika sendiri ditemukan secara nggak sengaja loh. Ini nggak sengaja lagi gitu ya. Banyak ketidaksengajaan itu. Kalau seandainya Alexander Fleming itu nggak jorok gitu ya. Nggak nemu dia ada ini kok di petri disknya dia itu ada biakan-biakan kumannya kok nggak tumbuh gitu. Kenapa? Ternyata ada jamur. Loh, berarti kalau jamur-jamur tertentu membuat kuman-kuman nggak tumbuh, berarti zat-zat yang dihasilkan jamur ini bisa membunuh kuman gitu ya. Ya. Untungnya Alexander Fleming itu nggak suka klinik itu. Kalau misalnya suka klinik, ini mesti ada hantunya ini laboratorium ini misalnya itu ya misalnya. Nah, akhirnya ketemu sama Gen juga gitu. Awalnya mempelajari tahun 1918 itu dengan adanya wabah flu Spanyol itu. Flu Spanyol itu orang mulai gitu ya mempelajari sifat-sifat gitu ya. Sifat-sifat jasa renik untuk melawan mereka. Untuk manusia lebih tahan. Itu berkembang terus. Pada saat itu satuan-satuan gen juga belum ketemu sih gitu. Satuan-satuan gen itu belum ketemu, belum tahu bahwa gen itu di dalamnya adalah DNA, belum ketemu itu ya, belum tahu. DNA sendiri tahun 1950-an baru ketemu bentuknya DNA itu adalah double helix ya, bukan Watson and Crick. Tahun 50 gitu ya. Masih lama itu kalau. Tapi orang sudah mempelajari dari 100 tahun lalu, 102 tahun yang lalu. 102 tahun yang lalu manusia itu mulai mempelajari sifat-sifat gitu ya. Sifat-sifat sifat-sifat jasa renik untuk melawan mereka. Itu jadi kalau misalkan
akhirnya pengetahuan manusia tentang gen, gitu ya, meskipun masih terbatas waktu itu, sudah dipakai untuk mempertahankan diri melawan musuh utamanya, yaitu adalah infeksi. Nah, baru setelah tahun 68, baru orang meneliti masalah virus. Pertama kali itu ya simian flu itu ya, simian virus itu. RNA juga seperti corona ini ya. COVID-19 itu RNA juga gitu. Nah, itu yang namanya simian virus itu. Simian virusnya sendiri punya genom, iya, genomnya itu berbentuk lingkaran. Kalau genom kita itu kan beruntai-untai gitu ya, seperti X itu, seperti huruf X gitu ya. Mulai dari kromosom 1 sampai kromosom 23 itu. Ya, kromosom 1 sampai 23 itu bentuknya untaian-untaian itu. Genom kita itu berupa untaian-untaian gitu. Tapi kalau genomnya virus itu berupa lingkaran kayak kalung gitu ya. Kayak kalung gitu. Berisi. Waktu itu saya sudah ketemu ya, DNA itu apa, RNA itu bentuknya seperti apa, tahun 68 kan sudah tahu, karena James Crick and Watson itu sudah menemukan atau menggambarkan bentuk double helix itu gimana. Nah dari situ dia meneliti itu simian itu ternyata gitu ya, ternyata virus itu bisa mempengaruhi sel secara genetik gitu. memasukkan sekuen tertentu kepada sel kita gitu. Nah, dia mulai gila idenya. Berarti virus itu bisa dong dipakai untuk merekayasa genetika. Nah, itu awalnya dari situ, ya. Awalnya dari situ. Itu yang kita berbicara mengenai bagaimana rentang waktu manusia ini ya, dari awal gitu ya. Terus kemudian kita mempelajari gen gitu ya. Terus kemudian gen itu, terus kemudian akhirnya kita bisa tahu bagaimana virus itu, cara bekerjanya virus bagaimana. Itu tidak lepas pengetahuan kita dari gen, ya. Jadi gen ini sendiri adalah bukan, ya memang saya tidak melulu masalah infeksi, tapi kalau dari tema yang diajukan sekarang itu adalah pengetahuan kita mengenai gen sejak lama itu ya. Ya itu yang tadi. Ini pengetahuan kolektif itu. Tiap generasi. Untungnya manusia itu punya bahasa ya, bahasa yang bisa menularkan gitu ya, menularkan pengetahuannya ke generasi berikutnya itu. Kalau kita nggak punya narasi, kita tidak punya bahasa, kita tidak bisa menularkan pengalaman kita ke generasi kita. Nah itu manusia. Kelebihan manusia di situ dengan narasi-narasi yang aneh-aneh itu ya, narasinya itu bisa, meskipun narasi misalkan penjelasan yang saya sampaikan belum tentu diterima sama persis dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Itu namanya meme ya, meme. Kalau Richard Dawkins ngomongnya meme itu. Jadi gambaran saya tentang virus itu ya, meskipun yang saya baca dengan yang dibaca Prasdianto itu sama persis misalnya ya, itu tentu ada sedikit banyak berbeda, apalagi yang nggak paham ya. Ini sama-sama ahli biologi itu, meme tentang virus itu berbeda gitu ya, meskipun narasinya sama. Nah itu yang membuat otak kita terus kemudian kita menarasikan. Jadi kalau misalkan tentang virus ini dinarasikan oleh Ryu dengan dinarasikan oleh Prasdianto, meskipun kita membaca buku yang sama atau melihat, itu akan berbeda narasinya. Nah, pada saat diterima oleh orang lain, apalagi generasi berikutnya tentu beda. Nah, tapi generasi berikutnya mempunyai kontribusi yang baru, sehingga pemahaman kolektif manusia tentang gen itu gimana, tentang virus itu gimana, itu adalah pengetahuan kolektif sejak zamannya misalkan Aristoteles gitu ya, meskipun nggak sama, nggak ada. Aristoteles dia masih ada, dia punya adanya pesan yang diberikan dari generasi ke generasi itu. Aristoteles ini dijelaskan juga dalam buku ini, dijelaskan gitu ya. Nah, itu yang menggambarkan gen dan virus ini bagaimana. Akhirnya ya
Setiap generasi kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan baru mengenai pewarisan sifat, bagaimana menanganinya. Dan semua sampai sekarang yang namanya pengobatan manusia menghadapi infeksi, membuat antibiotika, membuat obat-obat itu dasarnya adalah pengetahuan kita tentang gen, gitu, tentang evolusi itu. Jadi evolusi. Nah, evolusi dan genetika itu akhirnya bersatu, ya. Bersatu setelah di tahun 30-an. Awalnya itu mereka berantem, ya. Mendelan dengan dengan Darwinian itu berantem, itu mana yang benar. Wah, berantem hebat itu ya, berantem hebat. Baru tahun 30-an itu ya, ternyata yang namanya teori evolusinya Darwin dan genetika Mendel itu saling melengkapi gitu ya. Wah, itu yang namanya the great synthesis, jadi penyatuan yang luar biasa antara genetika Mendel dengan teori evolusi Darwin menjadikan teori evolusi modern sekarang ini. Modern itu kan teori. Modern sintesis itu kan teori loh ya, memang teori itu berdasarkan dari fakta, terus kemudian diakumulasikan menjadi sebuah teori. Kalau ada fakta baru yang membantah teori ya menjadi kebenaran baru, gitu saja ya. Pengetahuan ilmiah itu ya gitu, tidak ada kebenaran mutlak. Nanti sekarang yang dianggap benar, kalau ada kebenaran baru ya kebenaran lama ditolak gitu ya, nggak baper gitu ya. Oh, ini punya paling benar dan selama-lamanya akan benar, nggak mungkin. Gitu. Pengetahuan ilmiah itu memang akan dikoreksi oleh pengetahuan berikutnya. Memang begitu pengetahuan ilmiah itu. Tidak ada pengetahuan ilmiah yang sudah baku dan akan kekal selamanya. Bukan begitu cara kerjanya pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu kalau ada bukti baru, ada kebenaran baru, ya kebenaran lama ditolak. Dan kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang mendekati kebenaran. Gitu. Jadi, dan sains sendiri nggak terobsesi dengan kebenaran. Ya, kalau ada kebenaran baru yang lama ya ditolak. Apa pengetahuan kita tentang gen sekarang ini, yang sudah sangat maju sampai tingkat molekul, sampai tingkat atom ini, tentu nanti akan ada hal yang baru yang mencengangkan kita juga gitu ya. Jadi ya siap-siap aja selalu kita itu dengan hal-hal yang baru. Nah, kalau dalam bukunya Mukherjee ini kita jelas loh ya. Kita jelas melihat bagaimana setiap generasi itu ternyata ada lompatan besar atas pengetahuan gitu. Nah, sekarang dengan adanya superkomputer nih, ada superkomputer itu. Nah, kita sekarang bisa mensintetis itu antara pengetahuan kita tentang gen dan superkomputer ini, ya. Human Genome Project nih ya, Human Genome Project. Nah, siapa yang pertama kali itu mencetuskan dasar-dasar Human Genome Project gitu? Itu kita lompat ke belakang gitu ya, Morgan dan murid-muridnya itu juga saling berantem gitu ya. Kalau kita baca deh itu memang yang namanya orang-orang nerdi itu ya, kutu buku, terus kemudian scientist di lab itu, mereka kan nyebelin gitu ya. Nyebelin gitu. Gak disukai orang banyak ya? Disukai tetangga. Orang banyak, iya nggak disuka tetangga. Gitu ya. Nyebelin memang gitu, nyebelin banget itu ya namanya Morgan itu, dan murid-muridnya nyebelin semua, itu nyebelin, saling berantem. Muridnya juga ada yang terobsesi dengan Morgan, caper-caper, nggak dihiraukan sama Morgan gitu ya. Semuanya dapat, tapi akhirnya semua dapat hadiah Nobel berikut setelah lama ya. Nah, tapi Human Genome Project itu dimulai dari ini timnya Morgan itu. Ya. Akhir abad ke-19, sebelum abad 20 ya, belum. Nah, Human Genome Project sendiri dicetuskan itu tahun 1990 ya. 1990 Human Genome Project itu memetakan genom manusia. Genom manusia itu dipetakan mulai tahun 1990, itu mulai pertama kali Human Genome Project dipetakan ya. Dan pemetaan itu selesai tuntas itu tanggal 26 Juni 2000. Ini tanggal keramat ini ya. Tanggal keramat bagi orang-orang genetika itu. Jadi Human Genome Project itu lengkap dipetakan itu tahun
2000. Tepatnya tanggal 26 Juni. Nah, setelah itu kita sudah punya gambaran lengkap tentang genom manusia. Nah, pasca genom itu terpetakan sampai sekarang itu sudah banyak yang namanya obat-obatan, antibiotika, terus kemudian kemoterapi untuk obat kanker itu yang berdasarkan genom, karena yang namanya kanker itu sendiri itu masalahnya adalah meskipun sekarang itu kita belum puas dengan penjelasan genetika mengenai kanker, tapi kalau kita mau menemukan jawaban atas kanker itu kita harus menyelam dalam ke gen gitu, ya, ke gen gitu. Nah, itu yang kita pelajari dari yang namanya genetika itu. Nah, setelah Human Genome Project sekarang tentang gen ini sudah demikian banyak dimanfaatkan, termasuk melawan penyakit itu, ya, penyakit. Terlepas dari penyakit yang lalu, meskipun seperti dulu zamannya SARS gitu ya, tahun 2002 gitu ya. Terus muncul MERS, muncul Ebola itu. Pengetahuan tentang gen itu sangat membantu kita mengatasi semuanya. Ya. Ya tidak bisa dibandingkan, contoh ya, SARS itu membunuh beberapa ribu orang. Tidak kalau dibandingkan dengan pengetahuan kita pada saat kita tidak paham mengenai virus. Cacar itu membunuh 20 juta orang, cacar itu ya, cacar itu. Dan tahun 73 itu pertama kali manusia itu menang melawan infeksi gitu. Kenapa? Tahun 73 ditentukan cacar sudah habis dari muka bumi. Buku The Selfish Gene, Gen yang Egois karya Richard Dawkins. Bab 9, Pertarungan antar jenis kelamin. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Jika ada konflik kepentingan antara orang tua induk dan an sama-sama berbagi 50% gen, seberapa keras konflik yang antara pasangan yang tidak memiliki kekerabatan? Yang mereka miliki bersama hanyalah 50% saham genetis dalam anak-anak yang sama. Karena baik ayah maupun ibu tertarik dengan kesejahteraan anak-anak yang sama dengan kadar berbeda, mereka bisa sama-sama mendapat keuntungan ketika bekerja sama membesarkan anak-anak itu. Jika satu orang tua bisa menginvestasikan lebih sedikit jatah sumber dayanya yang mahal ke tiap anak dibanding pasangannya, maka dia diuntungkan karena dia akan punya lebih banyak sumber daya untuk dihabiskan di anak-anak lain dari pasangan seksual lain. Dengan demikian, dia akan menyebarkan semakin banyak gennya. Maka setiap individu dapat dianggap selalu mencoba mengeksploitasi pasangannya, mencoba memaksa pasangannya untuk berinvestasi lebih banyak. Idealnya, apa yang ingin dilakukan individu, maksud saya bukan menikmati secara isik, meskipun bisa, adalah berkopulasi dengan sebanyak mungkin lawan jenis, dan setiap kalinya meninggalkan pasangannya untuk mengasuh anak-anak seperti yang akan kita lihat. Keadaan seperti ini dicapai oleh pejantan banyak spesies, tapi di spesies lainnya, pejantan berkewajiban untuk berbagi beban yang sama dalam membesarkan anak-anak. Pandangan mengenai kemitraan seksual ini, sebagai hubungan yang saling curiga dan saling mengeksploitasi, ditekankan khususnya oleh Trivers. Pandangan itu relatif baru bagi kalangan etologi. Kami biasanya menganggap perilaku seksual, kopulasi, dan rayuan atau pendekatan, courtship, yang mendahuluinya pada dasarnya sebagai usaha kerjasama yang dilakukan demi kepentingan bersama atau bahkan kebaikan spesies. Mari kita kembali ke prinsip-prinsip dasar dan menyelidiki sifat dasar kejantanan, malenes, dan kebetinaan, femalenes. Dalam bab 3, kita membahas seksualitas tanpa menekankan asimetri dasarnya. Kita semata-mata menerima adanya hewan yang disebut jantan dan betina tanpa bertanya apa sesungguhnya makna kata-kata itu. Jadi, apakah esensi kejantanan? Apa, pada dasarnya, yang mendefinisikan perempuan? Kita sebagai mamalia melihat jenis kelamin ditentukan oleh keseluruhan sindrom ciri, kepemilikan penis, pengandungan anak, penyusuan dengan kelenjar susu khusus, ciri kromosom tertentu, dan sebagainya. Semua kriteria untuk menilai jenis kelamin individu ini sesuai untuk mamalia. Namun untuk hewan dan tumbuhan pada umumnya,
Kriteria-kriteria itu tidak dapat diandalkan, sama halnya seperti pemakaian celana panjang sebagai kriteria untuk menilai jenis kelamin manusia. Di kodok, misalnya, tidak ada jenis kelamin yang memiliki penis. Maka, mungkin kata jantan dan betina tidak memiliki pengertian yang umum. Lagi pula, keduanya hanya kata-kata dan, jika menurut kita kata-kata itu tidak membantu untuk menggambarkan kodok, terserah bagi kita untuk tidak memakainya. Suka-suka saja, kita dapat membagi kodok menjadi jenis kelamin 1 dan jenis kelamin 2 jika kita mau. Namun, ada satu ciri dasar jenis kelamin yang dapat digunakan untuk melabeli jantan sebagai jantan dan betina sebagai betina di seluruh hewan dan tumbuhan, yaitu bahwa sel-sel kelamin atau gamet jantan jauh lebih kecil dan lebih banyak daripada gamet betina. Itu berlaku untuk hewan ataupun tumbuhan. Satu kelompok individu memiliki sel kelamin yang besar, dan akan lebih mudah untuk menyebut mereka betina. Kelompok yang lain, yang lebih praktis disebut jantan, memiliki sel kelamin yang lebih kecil. Perbedaan itu sangat jelas pada reptil dan burung, yang sel telur tunggalnya cukup besar dan cukup bergizi untuk memberi asupan makanan bagi bayi yang sedang berkembang selama beberapa minggu. Bahkan pada manusia, yang telurnya berukuran mikroskopis, telur itu masih jauh lebih besar daripada sperma. Seperti yang akan kita lihat, sangat mungkin untuk menafsirkan bahwa semua perbedaan antara kedua jenis kelamin berasal dari satu perbedaan mendasar itu. Dalam organisme yang cukup primitif seperti jamur, tidak ada jantan dan betina, meski ada semacam reproduksi seksual yang berlangsung. Dalam sistem yang dikenal sebagai isogami, individu-individunya tidak dapat dibedakan antara yang jantan dan betina. Setiap individu dapat berpasangan dengan individu mana saja. Tidak ada dua gamet yang berbeda, sperma dan telur, dan semua sel kelaminnya sama, disebut isogamet. Jika ada 3 isogamet A, B, C, maka dapat bersatu dengan B atau C, B dapat berfusi dengan A atau C. Hal yang sama tidak pernah terjadi dalam sistem seksual yang biasanya. Jika A adalah sperma dan dapat bersatu dengan B atau C, maka B dan C pasti telur, dan B tidak dapat bersatu dengan C. Ketika dua isogamet bersatu, keduanya memberikan kontribusi gen dalam jumlah yang sama kepada individu baru, dan juga menyumbang cadangan makanan dalam jumlah yang sama. Sperma dan telur juga memberi gen dalam jumlah yang sama, tapi telur memberi jauh lebih banyak dalam hal cadangan makanan. Sperma bahkan tidak menyumbang sama sekali dan sekadar mengangkut gen secepat mungkin untuk mencapai telur. Maka, pada waktu pembuahan, ayah menginvestasikan sumber daya kurang daripada jatah semestinya, yaitu 50%, ke keturunannya. Karena sperma sangat kecil, pejantan mampu membuat jutaan setiap hari. Ini berarti dia berpotensi mampu menghasilkan keturunan yang sangat banyak dalam waktu singkat dengan betina yang berbeda-beda. Itu hanya dimungkinkan karena setiap embrio diberi asupan makanan oleh ibu. Oleh karena itu, terdapat batasan untuk jumlah anak yang dapat dimiliki betina, sementara jumlah anak yang dapat dimiliki pejantan hampir tak terbatas. Eksploitasi perempuan dimulai di situ. Parker dan koleganya menunjukkan bagaimana asimetri itu mungkin telah berevolusi dari kondisi isogami biasa. Pada zaman ketika semua sel kelamin serupa dan berukuran hampir sama, ada beberapa yang kebetulan sedikit lebih besar daripada yang lain. Dalam beberapa hal, isogamet yang besar memiliki keuntungan dibanding yang berukuran rata-rata karena dia memberikan awal yang baik bagi embrionya dengan menyediakan pasokan makanan lebih banyak. Mungkin karena itulah terjadi tren evolusi menuju gamet yang lebih besar. Namun, ada tapinya evolusi isogamet yang lebih besar daripada yang sesungguhnya diperlukan akan membuka pintu bagi eksploitasi yang egois. Individu yang menghasilkan gamet lebih kecil daripada rata-rata dapat melakukan aksi ambil untung, asalkan dia dapat memastikan gametnya yang kecil menyatu dengan gamet yang ekstra besar. Itu dapat dicapai dengan membuat gamet kecil lebih banyak pergerakan sehingga mampu mencari gamet yang besar secara lebih aktif. Keuntungan bagi individu yang menghasilkan gamet kecil yang bergerak cepat adalah bahwa dia mampu menghasilkan sejumlah besar gamet sehingga berpotensi memiliki anak lebih banyak. Seleksi alam lebih mendukung produksi sel kelamin yang kecil dan yang aktif mencari sel besar untuk dapat menyatu. Jadi kita bisa memikirkan dua strategi seksual yang berkembang secara berbeda. Ada strategi investasi besar atau investasi jujur. Secara otomatis strategi ini membuka jalan bagi strategi investasi kecil yang eksploitatif. Begitu perbedaan arah dua strategi itu terlihat, perkembangannya akan terus berlanjut tanpa dapat dihentikan. Gamet menengah yang berinvestasi sedang-sedang saja akan dirugikan karena dia tidak menikmati keuntungan dari kedua strategi ekstrim itu.
Pengeksploitasi akan berevolusi menjadi semakin kecil dan bergerak semakin cepat. Yang jujur akan berevolusi menjadi semakin besar untuk mengimbangi investasi semakin kecil yang disumbangkan oleh pengeksploitasi. Juga menjadi pasif karena toh akan selalu dikejar secara aktif oleh para pengeksploitasi. Setiap gamet yang berstrategi jujur akan lebih memilih untuk bergabung dengan yang jujur pula. Tapi tekanan seleksi untuk menahan pengeksploitasi akan lebih lemah ketimbang tekanan pengeksploitasi untuk meloloskan diri dari rintangan. Taruhan para pengeksploitasi lebih besar sehingga mereka justru memenangkan pertempuran evolusi. Yang jujur menjadi telur sedangkan para pengeksploitasi pun menjadi sperma. Maka pejantan sepertinya adalah makhluk yang kurang berharga. Dan atas dasar kebaikan seluruh spesies yang sederhana, kita bisa menduga bahwa pejantan bakal menjadi lebih sedikit daripada betina. Karena teorinya satu pejantan dapat menghasilkan sperma yang cukup untuk melayani harem yang berisi 100 betina, kita mungkin menganggap bahwa jumlah betina mestinya melebihi pejantan dalam suatu populasi hewan, dengan perbandingan 101. Cara lain untuk melihat fenomena ini adalah bahwa pejantan lebih tak berguna dan betina lebih berharga bagi spesies. Tentu saja, dilihat dari sudut pandang spesies secara keseluruhan, itu sungguh benar. Sebagai contoh ekstremnya, dalam satu penelitian terhadap gajah laut, 4% pejantan melakukan 88% dari semua kopulasi yang telah diamati. Dalam kasus ini, dan banyak kasus lain, ada surplus besar pejantan yang mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berkopulasi seumur hidupnya. Tapi selain soal satu itu, surplus pejantan itu hidup normal dan menghabiskan bahan pangan populasi secara tak kalah rakus dibanding gajah laut dewasa lainnya. Dari sudut pandang kebaikan seluruh spesies, itu sungguh mubazir. Para pejantan berlebih itu bisa dianggap sebagai parasit sosial. Itu satu lagi contoh kesulitan yang dialami teori seleksi kelompok. Di sisi lain, teori gen egois tidak kesulitan untuk menjelaskan fakta bahwa jumlah pejantan dan betina cenderung sama. Bahkan ketika pejantan yang betul-betul melakukan reproduksi jumlahnya lebih kecil daripada total keseluruhannya. Penjelasan itu pertama kali dikemukakan oleh Hera Fisher. Persoalan tentang berapa banyak pejantan dan betina yang dilahirkan adalah kasus istimewa dalam masalah strategi parental. Persis sebagaimana kita mendiskusikan ukuran keluarga yang optimal untuk individu orang tua yang mencoba memaksimalkan kelangsungan hidup gennya, kita juga dapat mendiskusikan rasio optimal jenis kelamin. Apakah lebih baik mempercayakan gen Anda yang berharga kepada anak laki-laki atau perempuan? Misalnya ibu menginvestasikan semua sumber dayanya kepada anak laki-laki sehingga anak perempuannya tidak kebagian jatah. Apakah dia secara rata-rata berkontribusi lebih banyak bagi masa depan lumbung gennya, daripada ibu pesaing yang menginvestasikan lebih banyak ke putrinya? Apakah gen untuk lebih memilih anak laki-laki menjadi lebih banyak atau lebih sedikit ketimbang gen untuk lebih memilih perempuan? Yang ditunjukkan Fisher adalah bahwa dalam keadaan normal, rasio jenis kelamin adalah 50-50. Untuk mengetahui alasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang mekanika penentuan jenis kelamin. Dalam mamalia, jenis kelamin secara genetis ditentukan sebagai berikut. Semua telur mampu berkembang baik menjadi pejantan ataupun betina. Spermalah yang membawa kromosom penentu jenis kelamin. Setengah sperma yang diproduksi oleh pejantan memproduksi betina, atau sperma X, setengahnya lagi memproduksi pejantan, atau sperma Y. Dua jenis sperma ini serupa. Mereka hanya berbeda dalam hal satu kromosom saja. Gen untuk membuat ayah menghasilkan anak perempuan saja dapat mencapai tujuannya dengan membuat si ayah tidak memproduksi sperma lain selain sperma X. Gen untuk membuat ibu menghasilkan anak perempuan saja dapat bekerja dengan membuat si ibu mengeluarkan spermisida tertentu, atau membuatnya menggugurkan embrio laki-laki. Apa yang kita cari adalah sesuatu yang setara dengan strategi evolusi yang stabil, SIS, meskipun di sini, bahkan lebih daripada dalam bab tentang agresi, strategi hanyalah kiasan. Secara harfiah, individu tidak dapat memilih jenis kelamin anak-anaknya. Tapi gen yang cenderung membawa satu jenis kelamin atau yang lain mungkin ada. Jika kita menduga bahwa gen tersebut, yang mendukung rasio jenis kelamin yang tidak seimbang, ada, apakah dia akan cenderung menjadi lebih banyak di dalam lumbung gen daripada alat pesaing, yang mendukung rasio jenis kelamin yang seimbang? Misalnya, di gajah laut yang sudah kita ulas tadi, muncullah gen mutan yang cenderung membuat induk memiliki anak betina. Karena tidak ada kekurangan pejantan dalam populasi,
Anak-anak betina tidak akan memiliki kesulitan menemukan pasangan sehingga gen pembuat betina pun dapat menyebar. Rasio jenis kelamin di dalam populasi mungkin saja lantas mulai bergeser ke arah surplus perempuan. Dari sudut pandang kebaikan spesies, itu kondisi yang bagus karena beberapa pejantan saja mampu memenuhi kebutuhan sperma yang diperlukan bahkan untuk jumlah betina yang sangat banyak, seperti yang telah kita lihat. Oleh karena itu, sepintas kita mungkin menduga bahwa gen pembuat betina akan terus menyebar sampai rasio jenis kelamin menjadi sangat tidak seimbang sehingga sedikit saja pejantan yang tersisa bekerja keras. Namun sekarang bayangkan keuntungan genetis besar yang dinikmati oleh sedikit induk yang memiliki anak jantan. Siapapun yang berinvestasi ke anak jantan akan punya peluang sangat bagus untuk menjadi kakek ratusan gajah laut. Mereka yang menghasilkan betina saja dapat dijamin akan mempunyai beberapa cucu, tapi ini tak seberapa dibandingkan dengan kemungkinan genetis luar biasa yang terbuka bagi mereka yang punya anak jantan. Oleh karena itu, gen untuk menghasilkan anak jantan akan cenderung menjadi lebih banyak dan pendulum pun akan berayun kembali. Agar lebih mudah dipahami, saya menyebutnya ayunan pendulum. Pada praktiknya, pendulum tidak akan pernah diperbolehkan untuk berayun jauh ke arah dominasi betina karena tekanan untuk memiliki anak jantan akan mendorongnya kembali begitu rasio jenis kelamin menjadi tidak seimbang. Strategi yang menghasilkan jumlah seimbang antara pejantan dan betina merupakan strategi evolusi yang stabil, dalam arti gen apapun yang tidak mengikutinya akan mendapat kerugian bersih. Saya menceritakan kisah ini dalam soal jumlah anak jantan dibanding jumlah anak betina. Tujuannya adalah membuatnya menjadi sederhana. Namun, sesungguhnya hal itu hanya berlaku dalam soal investasi parental, artinya semua makanan dan sumber daya lain yang dapat diberikan oleh induk, yang diukur dengan cara yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Induk seharusnya berinvestasi secara berimbang kepada anak-anak jantan dan betinanya. Ini biasanya berarti mereka seharusnya memiliki jumlah anak jantan dan betina yang sama. Namun, mungkin ada rasio jenis kelamin tak seimbang yang secara evolusioner stabil, asalkan jumlah sumber daya yang diinvestasikan ke anak-anak jantan dan betina sama tidak seimbangnya. Dalam kasus gajah laut, menghasilkan anak betina 3 kali lebih banyak, dan membuat pejantannya menjadi pejantan kelas wahid dengan menginvestasikan makanan dan sumber daya lain 3 kali lebih banyak padanya, dapat menjadi langkah kebijakan yang stabil. Dengan menginvestasikan lebih banyak makanan ke anak-anak jantan, induk bisa meningkatkan peluangnya untuk meraih hadiah tertinggi, yaitu penguasaan harem. Tapi itu adalah kasus khusus. Biasanya jumlah yang diinvestasikan pada setiap anak jantan secara kasar akan sama jumlahnya dengan yang diinvestasikan pada setiap anak betina, sementara rasio jenis kelamin biasanya 1:1. Dalam perjalanan panjang dari generasi ke generasi, rata-rata gen menghabiskan sekitar setengah waktunya berada di dalam tubuh jantan, dan setengah waktu lainnya di dalam tubuh betina. Beberapa gen menunjukkan efeknya hanya di dalam tubuh salah satu jenis kelamin. Ini disebut efek gen yang terbatas pada jenis kelamin, sex-limited effects. Gen yang mengendalikan panjang penis mengerahkan efek itu di dalam tubuh laki-laki, tapi gen ini juga dibawa di dalam tubuh perempuan dan bisa memiliki suatu efek yang sangat berbeda pada tubuh perempuan. Tidak ada alasan mengapa laki-laki tidak mewarisi kecenderungan untuk mengembangkan panjang penis dari ibunya. Di tubuh manapun gen mendapati dirinya, kita dapat mengharapkan gen untuk menggunakan peluang-peluang yang ditawarkan oleh tubuh itu sebaik mungkin. Peluang-peluang itu bisa saja berbeda, tergantung apakah tubuh itu laki-laki atau perempuan. Sebagai perkiraan yang mudah, sekali lagi kita dapat berasumsi bahwa setiap tubuh individual adalah mesin egois yang berusaha melakukan hal terbaik untuk semua gennya. Kebijakan terbaik untuk mesin egois yang demikian adalah satu hal, jika itu laki-laki, dan lain lagi, jika itu perempuan. Singkatnya, lagi-lagi kita akan menggunakan gagasan menganggap seolah-olah individu memiliki tujuan sadar. Seperti sebelumnya, mari kita ingat bahwa itu hanyalah kiasan. Tubuh benar-benar merupakan mesin yang diprogram secara buta oleh gen egois. Pertimbangkan kembali pasangan yang mengawali bab ini. Keduanya, sebagai mesin egois, menginginkan putra dan putri dalam jumlah yang sama. Sampai di situ mereka sepakat. Yang tak mereka sepakati adalah siapa yang akan menanggung beban biaya pemeliharaan setiap anak. Setiap individu menghendaki sebanyak mungkin anak yang bertahan hidup. Semakin sedikit ayah atau ibu harus berinvestasi pada salah satu anak, semakin banyak anak yang dapat dia punya.
Cara yang jelas untuk mencapai keadaan yang diinginkan itu adalah dengan mendorong pasangan seksual Anda untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya ketimbang jatahnya di tiap anak, sehingga Anda bebas memiliki anak-anak lain dengan mitra lain. Itu akan menjadi strategi yang diinginkan bagi kedua jenis kelamin, tapi lebih sulit dicapai oleh perempuan karena dia memulai dengan investasi lebih banyak daripada laki-laki. Dengan telur yang besar dan penuh makanan, pada saat pembuahan ibu sudah berkomitmen lebih besar kepada setiap anak ketimbang ayahnya. Ibu berada di posisi yang akan kehilangan lebih banyak jika anaknya meninggal, ketimbang sang ayah. Lebih jauh lagi, ibu harus berinvestasi lebih banyak pada masa depan untuk membawa anak yang baru sampai tingkat pertumbuhan yang sama. Jika ibu mencoba taktik lain, meninggalkan pasangannya merawat bayi sementara dia pergi dengan laki-laki lain, maka sang ayah, dengan biaya yang relatif kecil untuk dirinya sendiri, bisa membalas dengan meninggalkan bayinya. Oleh karena itu, setidaknya pada tahap awal perkembangan anak, jika ada yang hendak meninggalkan anak, lebih besar kemungkinannya ayah yang meninggalkan ibu, dibanding sebaliknya. Demikian pula, perempuan dapat diharapkan untuk berinvestasi lebih besar kepada anak-anak dibandingkan laki-laki, tidak hanya pada awalnya, tapi pada seluruh masa perkembangan. Jadi, di mamalia misalnya, betinalah yang mengandung janin di dalam tubuhnya sendiri, yang menyusui ketika bayinya lahir, yang menanggung beban membesarkan anak dan melindunginya. Jenis kelamin betina dieksploitasi, dan landasan mendasar evolusi eksploitasi itu adalah fakta bahwa telur lebih besar daripada sperma. Tentu saja, di banyak spesies, ayah bekerja keras dan merawat anak-anak dengan setia. Namun demikian, kita bisa menduga bahwa biasanya akan ada tekanan evolusi terhadap laki-laki pejantan untuk berinvestasi semakin sedikit di setiap anak dan berusaha memiliki banyak anak dengan istri berbeda. Sederhananya, yang saya maksud adalah adanya kecenderungan gen untuk berkata kepada tubuh, jika Anda pejantan, tinggalkan pasangan Anda sebelum alel pesaing saya membuat Anda pergi, dan carilah pasangan lain, agar sukses di lumbung gen. Keberhasilan tekanan evolusi itu pada prakteknya sangat beragam dari spesies ke spesies. Dalam banyak kasus, misalnya burung cendrawasih, betinanya tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pejantan, betina membesarkan anak sendirian. Spesies lain, burung kitiwake, adalah pasangan monogami dengan kesetiaan tingkat tinggi, pejantan dan betina bekerja sama dalam membesarkan anak. Di sini kita mesti mengandaikan adanya suatu tekanan tandingan evolusi. Pasti ada kerugian maupun keuntungan yang menyertai strategi eksploitasi pejantan egois, dan di kitiwake kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Bagaimanapun, akan menguntungkan bagi ayah untuk meninggalkan istri dan anaknya jika si istri memiliki peluang bagus untuk membesarkan anak sendiri. Trivers telah mempertimbangkan beberapa kemungkinan jalur tindakan yang dilakukan ibu bila ditinggalkan pasangannya. Yang terbaik yang bisa dilakukan olehnya adalah memperdaya pejantan lain agar mau mengadopsi anaknya. Berpikir, seolah itu anaknya. Itu tidak sulit jika anak itu masih berupa janin dan belum dilahirkan. Tentu, walaupun anak itu mengandung setengah gen ibunya, dia sama sekali tidak membawa gen ayah tirinya. Seleksi alam akan dengan keras menghukum ayah tiri yang terpedaya dan mendukung pejantan yang mengambil langkah aktif untuk membunuh setiap calon anak tiri begitu dia kawin dengan istri baru. Mungkin itu penjelasan atas apa yang disebut efek Bruce. Tikus jantan melepaskan cairan kimia yang kalau dihirup oleh tikus betina hamil akan membuat kandungannya gugur. Namun tikus betina hanya menggugurkan kandungan jika bau kimia itu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pejantan pasangannya. Dengan cara demikian, tikus jantan menyingkirkan calon anak tiri dan membuat istri barunya mau menerima pendekatan seksualnya. Ardrey memandang efek Bruce sebagai mekanisme kendali populasi. Contohnya yang serupa adalah singa jantan yang kalau baru saja merebut kekuasaan dari pejantan lama bakal membunuh anak-anak singa yang ada dalam kawanan, diduga karena mereka bukan anak kandungnya sendiri. Pejantan dapat mencapai hasil yang sama tanpa harus membunuh anak tiri. Dia dapat memaksakan waktu pendekatan yang lama sebelum melakukan kopulasi, mengusir setiap pejantan yang mendekat dan mencegah betinanya melarikan diri. Dengan cara ini, dia dapat menunggu dan mengamati apakah si betina mengandung calon anak tiri di dalam janinnya, dan meninggalkannya jika itu terjadi. Di bawah kita akan melihat alasan mengapa betina bisa menginginkan pertunangan yang panjang sebelum berkopulasi. Di sini kita memiliki alasan mengapa pejantan juga menginginkan hal itu. Kalau dia dapat mengisolasi betinanya dari kontak dengan pejantan lain, itu membantunya menghindari kesempatan sial menjadi ayah anak pejantan lain. Sekarang asumsikan bahwa betina tidak dapat membodohi pasangan barunya untuk mengadopsi anaknya. Apa yang dapat dia lakukan selanjutnya?
mungkin itu akan sangat tergantung usia anaknya. Jika pembuahan baru saja terjadi, memang benar bahwa si betina telah menginvestasikan satu telurnya dan mungkin lebih, tapi akan masih mending baginya untuk melakukan aborsi dan menemukan pasangan baru secepat mungkin. Dalam keadaan seperti itu, dia dan calon pasangan barunya bisa sama-sama untung apabila dia mengaborsi kandungannya, karena kita asumsikan dia tak bisa berharap calon suaminya yang baru akan mau menerima anaknya. Dari sudut pandang betina, itu dapat menjelaskan mengapa efek Bruce berlaku. Pilihan lain yang terbuka bagi betina yang ditinggalkan pasangan adalah bertahan dan mencoba membesarkan anaknya sendiri. Ini akan lebih baik terutama jika anaknya sudah cukup besar. Semakin besar anak itu, semakin banyak pula yang diinvestasikan kepadanya oleh si ibu, dan semakin sedikit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas membesarkan si anak. Bahkan jika anaknya masih cukup muda, mungkin akan lebih baik bagi si ibu untuk menyelamatkan sebagian investasi awalnya, bahkan meski dia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk memberi makan si anak, karena kini sang ayah telah pergi. Ibu tentu tidak terhibur dengan fakta bahwa si anak mengandung setengah gen pejantan pasangannya dan bahwa dia dapat membalas pejantan itu dengan menelantarkan si anak. Namun pembalasan tidak ada gunanya. Si anak membawa separuh gen ibu, dan dilemanya kini milik sang ibu seorang. Paradoksnya, jalan keluar yang masuk akal bagi betina yang terancam ditinggalkan mungkin adalah meninggalkan si pejantan sebelum pejantan itu meninggalkan dia. Itu bisa menguntungkan si betina, bahkan jika dia sudah berinvestasi lebih banyak kepada anak dibandingkan si pejantan. Ada kebenaran pahit bahwa dalam beberapa situasi keuntungan bertambah bagi pasangan yang meninggalkan terlebih dulu, entah itu ayah ataupun ibu. Seperti yang dikatakan Trivers, pasangan yang ditinggalkan berada dalam situasi yang kejam. Ini memang argumen yang cukup mengerikan, tapi sangat halus. Orang tua bisa diduga akan pergi begitu tiba saat yang mungkin bagi dia, entah ayah atau ibu, untuk berkata sebagai berikut, sekarang anak ini sudah cukup berkembang sehingga salah satu dari kita bisa membesarkan dia sendirian. Oleh karena itu, akan menguntungkan bagi saya untuk meninggalkan anak kami sekarang, asalkan saya bisa yakin pasangan saya tidak akan meninggalkan dia juga. Jika saya melakukan itu, pasangan saya akan berbuat apapun yang terbaik untuk gennya. Dia akan terpaksa membuat keputusan yang lebih drastis daripada yang saya buat sekarang, karena saya pasti sudah pergi. Pasangan saya akan tahu bahwa jika dia pergi juga maka si anak pasti akan mati. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa pasangan saya akan mengambil keputusan yang terbaik untuk gen egoisnya sendiri, saya menyimpulkan bahwa jalan terbaik bagi saya sendiri adalah angkat kaki lebih dulu. Itu khususnya karena pasangan saya bisa berpikir dengan cara yang persis sama, dan bisa kapanpun mengambil inisiatif untuk meninggalkan saya terlebih dahulu. Seperti biasa, soliloquy subjektif ini dimaksudkan hanya untuk ilustrasi. Intinya adalah bahwa gen untuk angkat kaki terlebih dulu akan diuntungkan dalam seleksi alam semata-mata karena gen yang angkat kaki belakangan tidak. Kita telah melihat beberapa hal yang bisa dilakukan betina jika dia ditinggalkan pasangannya. Namun semuanya lebih tampak sebagai upaya untuk mendapat yang terbaik dari situasi buruk. Apakah ada cara yang bisa dilakukan betina untuk mengurangi kadar eksploitasi oleh pasangannya? Betina memiliki kartu truf yang ampuh. Dia bisa menolak untuk berkopulasi. Dia banyak diinginkan di pasaran karena dia membawa mahar sel telur yang besar dan bergizi. Pejantan yang berhasil berkopulasi dengannya memperoleh cadangan makanan yang berharga bagi keturunannya. Betina berada dalam posisi tawar kuat sebelum dia berkopulasi. Begitu dia berkopulasi, dia telah memainkan kartu asnya. Telurnya telah diserahkan ke komitmen si pejantan. Tentu saja, kita bisa bicara tentang tawar-menawar yang keras, tapi kita tahu betul sesungguhnya yang terjadi tidaklah demikian. Apakah ada cara realistis di mana sesuatu yang setara dengan tawar-menawar dapat berevolusi melalui seleksi alam? Saya akan mempertimbangkan 2 kemungkinan utama, yang disebut strategi kebahagiaan rumah tangga, domestic bliss strategi, dan strategi pejantan tangguh, hymen strategi. Versi paling sederhana strategi kebahagiaan rumah tangga adalah seperti berikut. Si betina mengamati pejantan dan berusaha membaca tanda-tanda kesetiaan dan sifat bertanggung jawab. Pasti ada variasi dalam populasi pejantan dalam hal kecenderungan untuk menjadi suami setia. Jika si betina dapat mengenali kualitas seperti itu sejak awal, dia akan mendapat keuntungan dengan memilih pejantan yang memiliki kualitas tersebut. Salah satu cara bagi betina untuk melakukan itu adalah dengan bersikap jual mahal dalam waktu lama, jinak-jinak merpati.
Pejantan manapun yang tidak cukup sabar menunggu sampai si betina akhirnya setuju untuk berkopulasi mungkin bukan calon suami setia. Dengan bersikeras menuntut masa pertunangan yang panjang, si betina menyingkirkan pelamar yang tak serius dan akhirnya hanya berkopulasi dengan pejantan yang telah membuktikan kualitas kesetiaan dan ketekunannya. Sikap jinak-jinak merpati betina sebenarnya sangat umum di kalangan hewan. Begitu juga periode pendekatan yang panjang. Seperti yang telah kita lihat, pertunangan yang panjang juga dapat menguntungkan pejantan bila ada risiko dirinya sedang ditipu untuk merawat anak pejantan lain. Ritus pendekatan sering mencakup investasi prakopulasi yang besar oleh pejantan. Betina bisa menolak untuk berkopulasi sampai si pejantan telah membangun sarang untuknya, atau memberinya makan dalam jumlah cukup besar. Tentu saja, itu sangat baik dari sudut pandang betina, tapi juga menunjukkan kemungkinan versi lain strategi kebahagiaan rumah tangga. Dapatkah betina memaksa pejantan untuk berinvestasi begitu banyak sebelum memperbolehkan kopulasi sehingga setelah itu si pejantan akan rugi bila kabur setelah kopulasi? Gagasan itu menarik. Pejantan yang menunggu betina jinak-jinak merpati untuk berkopulasi pada akhirnya membayar biaya. Dia melepas kesempatan untuk berkoalisi dengan betina-betina lain dan menghabiskan banyak waktu serta energi untuk memacari si betina tadi. Kala pejantan itu akhirnya dibolehkan untuk berkopulasi dengan si betina, tak pelak lagi dia pasti akan sangat berkomitmen pada si betina. Tak akan ada banyak godaan baginya untuk meninggalkan betinanya jika dia tahu bahwa setiap betina yang dia dekati kemudian juga akan menunda-nunda dengan cara yang sama sebelum mau memenuhi keinginannya. Seperti yang saya tunjukkan dalam satu makalah, ada kesalahan dalam penalaran Trivers di situ. Trivers berpikir bahwa investasi pendahuluan itu sendiri mengikat individu ke investasi masa depan. Ini konsep ekonomi yang keliru. Seorang pebisnis seharusnya tidak pernah mengatakan, saya sudah menginvestasikan begitu banyak di pesawat Concorde, misalnya, sehingga saya tidak bisa membuangnya sekarang. Justru seharusnya dia selalu bertanya apakah akan lebih menguntungkan baginya pada masa depan untuk menghentikan kerugian dan meninggalkan proyeknya sekarang, meski dia telah banyak berinvestasi di proyek itu. Demikian pula, tidak ada gunanya betina memaksa pejantan untuk berinvestasi banyak kepada dirinya dengan harapan hal itu dengan sendirinya akan mencegah pejantan meninggalkannya kelak. Versi strategi kebahagiaan rumah tangga ini bergantung ke satu asumsi penting bahwa mayoritas betina dapat diandalkan untuk memainkan strategi yang sama. Jika di dalam populasi ada betina-betina bebas yang siap menyambut para pejantan yang meninggalkan betinanya, maka para pejantan akan untung dengan meninggalkan betina-betina mereka, tak peduli berapa banyak yang telah dia investasikan pada anak-anaknya. Oleh karena itu, banyak hal bergantung kepada bagaimana sebagian besar betina berperilaku. Jika kita bisa memikirkan tentang konspirasi betina, maka tidak akan ada masalah. Tapi konspirasi betina tidak lebih dapat berevolusi ketimbang konspirasi merpati yang kita bahas dalam bab 5. Sebaliknya, kita harus mencari strategi evolusi yang stabil. Mari kita mengambil metode Maynard-Smith yang menganalisis kompetisi agresif dan menerapkannya kepada seks. Ini akan sedikit lebih rumit daripada kasus elang dan merpati karena akan ada dua strategi betina dan dua strategi pejantan. Seperti dalam studi Maynard-Smith, kata strategi mengacu pada program perilaku tak sadar yang buta. Dua strategi betina yang ada akan kita sebut malu-malu, shy, dan gampangan, fast. Sedangkan dua strategi pejantan disebut setia, faithful, dan hidung belang, philanderer. Aturan perilaku 4 tipe itu adalah sebagai berikut. Betina yang malu-malu tidak akan berkopulasi dengan pejantan sampai pejantan telah melewati periode pendekatan yang panjang dan mahal, yang berlangsung selama beberapa minggu. Betina yang gampangan akan langsung berkopulasi dengan siapa saja. Pejantan yang setia siap menjalani pendekatan yang lama dan setelah kopulasi akan tinggal bersama dengan betinanya serta membantu membesarkan anak-anak. Pejantan hidung belang akan kehilangan kesabaran dengan cepat jika betinanya tidak mau segera berkopulasi. Dia pergi dan mencari pasangan lain. Dia juga tidak akan tinggal dan bertindak sebagai ayah yang baik setelah kopulasi, tapi pergi mencari betina baru. Seperti dalam kasus elang dan merpati, tak hanya strategi-strategi di atas saja yang ada, tapi riwayat keempatnya mencerahkan untuk dipelajari. Seperti Maynard-Smith, kita akan menggunakan beberapa nilai hipotesis suka-suka untuk menggambarkan berbagai biaya dan manfaat. Kita dapat melakukannya dengan simbol-simbol aljabar, tapi angka lebih mudah dipahami. Misalkan skor genetis yang diperoleh setiap induk ketika satu anak berhasil dibesarkan adalah J15 unit. Biaya membesarkan satu anak, biaya semua makanannya,
semua waktu yang dihabiskan untuk merawatnya, dan semua risiko yang diambil, adalah 20 unit. Biaya dinyatakan sebagai negatif karena dibayarkan oleh induk. Biaya menghabiskan waktu untuk pendekatan yang panjang juga negatif. Katakanlah biaya ini 3 unit. Bayangkan populasi di mana semua betinanya malu-malu dan semua pejantannya setia. Populasi ini adalah masyarakat monogami yang ideal. Di setiap pasangan, baik pejantan maupun betina mendapatkan skor rata-rata yang sama. Mereka mendapatkan ke-15 untuk setiap anak yang dibesarkan dan berbagi biaya pemeliharaan itu, 20, secara merata di antara mereka berdua, masing-masing rata-rata 10. Mereka berdua mendapat pengurangan 3 karena menghabiskan waktu pendekatan yang lama. Oleh karena itu, skor rata-rata masing-masing pasangan adalah ke-15 10 3 J2. Sekarang anggaplah satu betina gampangan memasuki populasi. Dia berhasil sangat baik. Dia tidak membayar biaya penundaan karena tidak perlu pendekatan yang berkepanjangan. Karena semua pejantan dalam populasi itu setia, dia dapat berharap akan menemukan ayah yang baik bagi anak-anaknya dengan siapapun dia kawin. Skor rata-ratanya per anak adalah 15-10 Z5. Dia 3 unit lebih baik daripada betina pesaing yang malu-malu. Oleh karena itu, gen gampangan akan mulai menyebar. Jika keberhasilan betina-betina gampangan begitu besar sehingga mereka lantas mendominasi di dalam populasi, perubahan pun akan terjadi di pihak pejantan pula. Sejauh ini, pejantan setialah yang memonopoli. Tapi sekarang jika pejantan hidung belang muncul di dalam populasi, dia memulai dengan lebih baik daripada pesaingnya yang setia. Di dalam populasi yang semua betinanya gampangan, ada banyak pilihan untuk pejantan hidung belang. Dia mendapat ke-15 poin jika ada anaknya yang berhasil dibesarkan dan dia tidak membayar biayanya. Kurangnya biaya yang dia bayar ini berarti dia bebas untuk pergi dan kawin dengan betina baru. Setiap istrinya yang sial karena ditinggalkan berjuang sendirian membesarkan anak akan membayar seluruh biaya 20 poin walaupun tidak membayar apapun untuk membuang-buang waktu selama pendekatan. Skor bersih untuk betina gampangan kalau dia bertemu dengan pejantan hidung belang adalah J15-25. Sedangkan skor untuk hidung belang sendiri adalah J15. Di dalam populasi di mana semua betinanya gampangan, gen hidung belang akan menyebar seperti api. Jika hidung belang berhasil meningkat sehingga mendominasi sebagian besar pejantan di dalam suatu populasi, betina gampangan akan berada dalam kesulitan. Setiap betina yang malu-malu akan memiliki keuntungan kuat. Jika betina malu-malu bertemu dengan pejantan hidung belang, kopulasi tidak akan terjadi. Betinanya bersikeras menunggu sehingga pejantannya pergi mencari betina lain. Tidak ada di antara keduanya yang membayar biaya membuang-buang waktu. Tidak ada yang memperoleh sesuatu juga karena tidak ada anak yang dihasilkan. Ini memberikan skor bersih 0 untuk betina malu-malu di dalam populasi di mana semua pejantannya hidung belang. 0 mungkin tidak terlihat banyak, tapi itu lebih baik daripada 5 yang merupakan skor rata-rata untuk betina gampangan. Bahkan jika satu betina gampangan memutuskan untuk meninggalkan anaknya setelah ditinggalkan oleh hidung belang, dia masih harus membayar biaya telur yang cukup besar. Jadi, gen betina yang malu-malu mulai menyebar lagi di seluruh populasi. Untuk melengkapi siklus hipotesis, ketika betina malu-malu jumlahnya bertambah begitu banyak sehingga mereka mendominasi, pejantan hidung belang, yang sebelumnya mudah berkopulasi dengan betina gampangan, mulai merasakan kesulitan. Betina demi betina bersikeras meminta pendekatan yang panjang dan sulit. Pejantan hidung belang beralih cepat dari betina ke betina dan ceritanya selalu sama. Skor bersih untuk pejantan hidung belang ketika semua betinanya malu-malu adalah 0. Sekarang jika pejantan yang setia muncul, dia adalah satu-satunya pejantan yang bisa kawin dengan para betina malu-malu. Skor bersihnya adalah J2, lebih baik dibandingkan dengan hidung belang. Jadi, gen setia mulai meningkat dan siklusnya pun terpenuhi seperti dalam kasus analisis agresi. Saya bercerita seolah-olah kasus tadi merupakan perputaran yang tak ada habisnya. Namun, seperti halnya dalam kasus agresi, dapat ditunjukkan sesungguhnya tidak akan ada perputaran. Sistem itu akan mencapai keadaan stabil. Jika Anda perhitungkan, populasi di mana 5-6 betinanya adalah betina malu-malu dan 5-8 pejantannya adalah pejantan setia adalah stabil secara evolusioner. Tentu saja ini hanya berdasarkan angka suka-suka yang kita gunakan, tapi menemukan rasio stabil lainnya untuk asumsi mana suka lainnya juga mudah. Seperti halnya dalam analisis Maynard-Smith, kita tidak harus berpikir ada 2 jenis pejantan dan betina yang berbeda.
SIS dapat dicapai jika setiap pejantan menghabiskan 5-8 waktunya dengan menjadi setia dan sisanya dengan menjadi hidung belang. Sementara setiap betina menghabiskan 5-6 waktunya dengan menjadi malu-malu dan waktunya dengan menjadi gampangan. Apapun yang kita pikirkan tentang SIS, hikmahnya adalah sebagai berikut. Setiap kecenderungan anggota kedua jenis kelamin untuk menyimpang dari rasio yang stabil akan dihukum lewat perubahan rasio strategi jenis kelamin lainnya, yang akan merugikan penyimpang. Oleh karena itu, SIS akan terjaga. Kita dapat menyimpulkan bahwa populasi yang sebagian besar terdiri atas betina malu-malu dan pejantan setia sangat mungkin untuk berevolusi. Dalam keadaan itu, strategi kebahagiaan rumah tangga bagi betina benar-benar bekerja. Kita tidak perlu menduga ada konspirasi betina malu-malu. Perilaku tersebut menguntungkan bagi gen egois betina. Ada berbagai cara agar betina dapat mempraktikkan strategi di atas. Saya sudah menyebutkan bahwa betina bisa menolak berkopulasi dengan pejantan yang belum membangun sarang untuknya, atau setidaknya membantunya membangun sarang. Faktanya, dalam banyak spesies burung monogami, kopulasi memang tidak terjadi sampai setelah sarang berhasil dibangun. Efeknya adalah bahwa pada saat pembuahan pihak pejantan telah berinvestasi lebih banyak di anak daripada sekadar sperma. Salah satu cara yang efektif bagi betina untuk menjebak pejantan adalah menuntut supaya calon pasangan membangun sarang. Mungkin diperkirakan bahwa apapun yang membuat pejantan membayar biaya mahal akan cukup, secara teori, bahkan jika biaya itu tidak langsung dibayarkan dalam bentuk manfaat kepada anak-anak mereka yang belum lahir. Jika semua betina suatu populasi memaksa pejantan untuk melaksanakan tindakan yang sulit dan mahal, seperti membunuh naga atau mendaki gunung, sebelum mereka sepakat untuk berkopulasi, secara teori mereka dapat mengurangi godaan bagi pejantan untuk kabur setelah kopulasi. Pejantan manapun yang tergoda untuk meninggalkan pasangannya dan mencoba menyebarkan gennya lewat betina lain akan segan membayangkan dia harus membunuh naga lain. Namun, pada prakteknya, tidaklah mungkin bahwa betina akan memaksakan tugas yang sedemikian sewenang-wenang kepada para pelamar mereka seperti membunuh naga atau mencari cawan suci. Alasannya adalah karena betina pesaing yang memberikan tugas tak terlalu sulit, tapi lebih berguna baginya dan anak-anaknya, akan memiliki keuntungan dibanding betina-betina berorientasi romantis yang menuntut bukti cinta tak berguna. Membangun sarang mungkin kurang romantis daripada membantai naga atau menyeberangi lautan, tapi jauh lebih berguna. Hal lain yang juga berguna bagi betina adalah yang telah saya sebutkan, yaitu praktik pemberian makan oleh pejantan selama pendekatan. Di burung, praktik itu biasanya dianggap sebagai semacam pembalikan ke perilaku anak di pihak betina. Betina memohon kepada pejantan menggunakan sikap seperti anak burung. Telah diperkirakan bahwa sikap tersebut atraktif bagi pejantan, ibarat manusia laki-laki menganggap perempuan dewasa yang bersikap kekanak-kanakan itu menarik. Burung betina di titik itu membutuhkan semua makanan ekstra yang dapat dia peroleh karena dia tengah membangun cadangan makanan dalam upaya pembuatan telurnya yang besar. Pemberian makanan oleh pejantan selama pendekatan mungkin mewakili investasi langsung ke telur itu sendiri. Maka praktik itu berefek mengurangi kesenjangan investasi awal antara kedua induk ke calon anak. Beberapa serangga dan laba-laba juga menunjukkan fenomena pemberian makanan selama pendekatan. Di sini penafsiran alternatif terkadang menjadi terlalu kentara. Karena, seperti dalam kasus belalang sembah, pejantan bisa berada dalam bahaya dimangsa oleh betina saat berkopulasi. Apapun yang dapat dia lakukan untuk mengurangi selera makan si betina akan menjadi keuntungan baginya. Ada sisi mengerikan dalam investasi yang diberikan oleh pejantan belalang sembah naas itu pada anak-anaknya. Dia dipakai sebagai makanan guna membantu pasangannya membuat telur, yang kemudian akan dibuahi dengan spermanya sendiri. Setelah dia mati, betina pengguna strategi kebahagiaan rumah tangga, yang hanya mengamati pejantan untuk mengenali kualitas kesetiaannya, rentan dibodohi. Pejantan yang dapat berpura-pura menjadi tipe setia namun kenyataannya menyembunyikan kecenderungan kuat untuk meninggalkan anak istri dan tak setia akan mendapatkan keuntungan besar. Selama mantan istrinya memiliki kesempatan untuk membesarkan beberapa anak, tipe hidung belang akan terus menyebarkan gennya lebih banyak dibanding pejantan tipe suami dan ayah yang jujur. Gen untuk tipu daya pejantan yang efektif akan cenderung diunggulkan dalam lumbung gen. Sebaliknya, seleksi alam akan cenderung mendukung betina yang pandai mengenali penipuan tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan bersikap jual mahal bila didekati pejantan baru. Tapi selama banyak musim kawin dia semakin siap untuk cepat menerima pendekatan dari pasangan musim sebelumnya. Otomatis itu merugikan pejantan muda,
hidung belang atau bukan, yang baru memasuki musim kawin pertamanya. Anak-anak betina musim pertama akan cenderung mengandung gen pejantan hidung belang dalam proporsi yang relatif tinggi, tapi ayah setia memiliki keuntungan pada tahun kedua dan selanjutnya dalam hidup ibu. Para pejantan yang setia jadi tidak harus menjalani pendekatan yang membuang energi dan waktu berkepanjangan. Jika mayoritas individu di suatu populasi adalah anak-anak ayah yang berpengalaman, bukan ibu yang naif, asumsi yang masuk akal dalam setiap spesies yang berumur panjang, gen untuk ayah yang baik dan jujur akan menyebar di dalam lumbung gen. Untuk menyederhanakan, saya bicara seolah hanya ada pejantan yang murni jujur atau benar-benar licik. Pada kenyataannya, lebih mungkin bahwa semua pejantan, bahkan semua individu, memang sedikit licik karena mereka terprogram untuk mengambil keuntungan dari kesempatan mengeksploitasi pasangan. Namun seleksi alam juga mengasah kemampuan setiap pasangan untuk mendeteksi ketidakjujuran pasangannya sehingga penipuan skala besar menurun ke tingkat yang cukup rendah. Pejantan memperoleh lebih banyak keuntungan dari ketidakjujuran ketimbang betina. Kita mesti bisa menduga bahwa di spesies di mana pejantannya menunjukkan altruisme induk pun biasanya usaha yang pejantan lakukan lebih sedikit daripada betina, dan pejantan juga lebih siap untuk meninggalkan sarang. Ini lumrah terjadi di burung dan mamalia. Walau demikian, ada spesies di mana pejantan bekerja lebih banyak untuk merawat anak-anak dibanding betina. Di antara burung dan mamalia, bakti ayah sangat jarang ditemukan, tapi di ikan, justru itu fenomena yang sangat umum. Mengapa? Bagi teori gen egois, hal itu merupakan tantangan yang telah memusingkan saya untuk waktu yang lama. Satu solusi cerdik baru-baru ini menginspirasi saya lewat tutorial TR Charles Lee. Charles Lee memanfaatkan gagasan Trivers mengenai ikatan kejam, cruel bind, sebagaimana berikut. Banyak ikan tidak berkopulasi, tapi hanya mengeluarkan sel kelamin ke air. Pembuahan terjadi secara terbuka di perairan, bukan di dalam tubuh salah satu pasangan. Mungkin begitulah reproduksi seksual yang pertama dimulai. Di sisi lain, hewan darat seperti burung, mamalia, dan reptil tidak bisa melakukan fertilisasi eksternal semacam itu karena sel-sel kelamin mereka rentan kering. Gamet satu jenis kelamin, pejantan, karena spermanya selalu bergerak, dimasukkan ke dalam tubuh jenis kelamin lainnya, betina. Begitu faktanya. Sekarang gagasannya. Setelah kopulasi, betina hewan darat memiliki embrio secara fisik. Embrio tersimpan dalam tubuh betina. Bahkan jika betina mengeluarkan telur yang telah dibuahi segera setelah kopulasi, pejantan masih punya waktu untuk pergi sehingga betina pun terjebak dalam ikatan kejam Trivers. Tak dapat dielakkan bahwa pejantan berpeluang untuk mengambil keputusan angkat kaki, menutup pilihan itu bagi betina, dan memaksa betina untuk memutuskan apakah akan meninggalkan bayinya atau tetap menjaga dan membesarkannya. Oleh karena itu, pengasuhan ibu, maternal care, lebih umum di antara hewan darat daripada pengasuhan ayah, paternal care. Namun, untuk ikan dan hewan air lainnya, ada hal-hal yang sangat berbeda. Jika pejantan tidak secara fisik memasukkan spermanya ke dalam tubuh betina, betinanya tidak ditinggalkan mengandung bayi. Salah satu pasangan bisa pergi, meninggalkan yang lain untuk menjaga telur yang baru saja dibuahi. Tapi ada alasan mengapa kerap kali pejantan adalah yang paling rentan untuk ditinggalkan. Sangatlah mungkin bahwa akan terjadi pertarungan evolusi perihal siapa yang melepas sel kelamin terlebih dulu. Yang melakukan itu punya keuntungan karena dia bisa meninggalkan pasangannya untuk menjaga embrio baru. Di sisi lain, siapapun yang melepas sel kelaminnya lebih dulu memiliki risiko bahwa calon pasangannya yang baru tidak ikut melepas sel kelamin. Pejantan lebih rentan di sini, hanya karena spermanya lebih ringan dan lebih mungkin menyebar daripada telur. Jika betina mengeluarkan telurnya terlalu dini, yaitu sebelum pejantannya siap, tidak akan ada masalah karena telurnya relatif besar dan berat sehingga dapat tetap utuh dan terkumpul selama beberapa waktu. Oleh karena itu, ikan betina bisa mengambil risiko pemijahan awal. Pejantan tidak berani mengambil risiko itu karena, jika dia memijah terlalu dini, spermanya akan tersebar sebelum betinanya siap sehingga si betina tidak akan memijah pula karena baginya memijah tidak akan ada gunanya. Karena masalah penyebaran itu, pejantan harus menunggu sampai betina mengeluarkan telur, lalu kemudian dia harus melepaskan sperma di atas telur itu. Namun si betina memiliki beberapa detik berharga untuk meninggalkan pejantan dan memaksanya duduk di ujung tanduk dilema Trivers. Jadi teori itu menjelaskan mengapa pengasuhan ayah umum terjadi di dalam air tapi jarang di daratan yang kering. Mari kita tinggalkan ikan. Sekarang kita beralih ke strategi utama betina berikutnya,
Strategi pejantan tangguh. Di spesies yang menggunakan strategi ini, betina pada dasarnya tidak berusaha mendapatkan bantuan dari ayah anak-anaknya dan justru total berjuang untuk mencari gen yang baik. Sekali lagi mereka menggunakan senjata menunda kopulasi. Betina menolak untuk berkopulasi dengan sembarang pejantan, tapi melatih kewaspadaan dan sikap pilih-pilih sebelum mengizinkan pejantan untuk berkopulasi dengannya. Beberapa pejantan tidak diragukan lagi memang mengandung gen yang baik dalam jumlah yang lebih besar daripada pejantan lain. Gen yang akan menguntungkan prospek kelangsungan hidup baik anak jantan maupun betina. Jika betina, entah bagaimana, dapat mendeteksi gen yang baik pada pejantan, menggunakan petunjuk yang tampak di luar, maka dia dapat memberi keuntungan bagi gennya dengan memberikannya gen ayah yang baik. Menggunakan analogi regu pendayung, betina dapat meminimalkan peluang agar gennya tidak terjebak bersama regu yang buruk. Dia dapat mencoba untuk memilih rekan-rekan yang baik demi kepentingan gennya. Kemungkinan yang terjadi adalah sebagian besar betina akan setuju dengan sesamanya tentang pejantan mana yang terbaik, karena mereka semua memiliki informasi yang sama. Oleh karena itu, beberapa pejantan yang beruntung inilah yang akan melakukan sebagian besar kopulasi. Mereka cukup mampu melakukan itu karena yang harus mereka berikan kepada tiap betina hanyalah sperma yang murah saja. Ini tampaknya terjadi di gajah laut dan burung cendrawasih. Betina-betina mengizinkan sedikit pejantan melenggang dengan strategi eksploitasi egois ideal yang dicita-citakan semua pejantan, tapi mereka memastikan bahwa hanya pejantan terbaiklah yang mendapatkan kemewahan itu. Dari sudut pandang betina yang berusaha memilih gen terbaik untuk disandingkan dengan gennya sendiri, apa yang dia cari? Satu hal yang dia inginkan adalah bukti kemampuan untuk bertahan hidup. Jelas setiap calon pasangan yang mendekatinya telah membuktikan kemampuan untuk bertahan hidup setidaknya sampai dewasa. Namun, calon itu belum membuktikan bahwa dia sanggup bertahan hidup jauh lebih lama lagi. Kebijakan yang cukup baik untuk betina adalah mencari pejantan tua. Apapun kelemahan pejantan tua, setidaknya dia sudah membuktikan dapat bertahan hidup sampai tua sehingga si betina berpeluang menyatukan gennya dengan gen untuk umur panjang. Namun tidak ada gunanya memastikan bahwa anak-anaknya akan hidup lama jika mereka tidak memberikan banyak cucu pula. Panjang umur bukanlah bukti kejantanan. Justru pejantan berumur panjang bisa saja bertahan hidup lebih lama persisnya karena tidak mengambil resiko untuk bereproduksi. Betina yang memilih pejantan tua belum tentu akan memiliki lebih banyak keturunan daripada betina pesaing yang memilih pejantan muda yang menunjukkan bukti lain kualitas gen yang baik. Bukti lain apa? Ada banyak kemungkinan. Mungkin otot yang kuat sebagai bukti kemampuan menangkap makanan, atau kaki panjang sebagai bukti kemampuan melarikan diri dari predator. Betina bisa memberi keuntungan bagi gennya dengan memasangkan sang gen dengan sifat-sifat tersebut, karena akan berguna bagi gen putra-putrinya. Maka, awalnya, kita harus membayangkan betina memilih pejantan betul-betul berdasarkan label atau indikator yang cenderung menjadi bukti akan kualitas gen baik yang tersembunyi. Namun di titik itu Darwin menyadari sesuatu yang menarik, dan hal yang sama diungkapkan dengan jelas oleh Fisher. Dalam masyarakat di mana pejantan bersaing untuk dipilih sebagai pejantan tangguh oleh betina, salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan ibu untuk gennya adalah melahirkan pejantan yang pada gilirannya akan menjadi pejantan tangguh yang menarik pula. Jika betina dapat memastikan bahwa anaknya adalah salah satu dari beberapa pejantan beruntung yang melakukan sebagian besar kopulasi dalam masyarakat ketika dewasa, betina itu akan memiliki banyak cucu. Hasilnya, salah satu kualitas yang paling diinginkan di pejantan dalam pandangan betina itu sederhana saja, yaitu daya tarik seksual itu sendiri. Betina yang kawin dengan pejantan tangguh yang sangat atraktif lebih mungkin memiliki anak laki-laki yang atraktif bagi betina generasi berikutnya, dan akan memberikan banyak cucu untuknya. Maka awalnya betina bisa saja memilih pejantan berdasarkan kualitas fisik yang jelas berguna seperti otot besar. Tapi begitu kualitas tersebut diterima secara luas sebagai sesuatu yang menarik bagi betina spesies tersebut, seleksi alam akan terus mendukung kualitas itu hanya karena kualitas itu menarik. Oleh karena itu pemborosan mewah seperti ekor cendrawasih bisa jadi berevolusi melalui suatu proses kebablasan, runaway proses, yang tak stabil. Pada awalnya, ekor yang sedikit lebih panjang dipilih sebagai kualitas pejantan yang diinginkan oleh betina, mungkin karena menandakan perawakan yang bugar dan sehat. Ekor pendek di pejantan bisa saja tanda kekurangan nutrisi, bukti kemampuan buruk dalam mendapatkan makanan. Atau, mungkin pejantan berekor pendek tidak mahir melarikan diri dari kejaran pemangsa sehingga ekornya memendek akibat tergigit.
Perhatikan bahwa kita tidak harus berasumsi ekor pendek itu sendiri diwarisi secara genetis, hanya bahwa ekor itu menjadi pertanda kekurangan genetis. Terlepas dari segala alasannya, mari kita asumsikan bahwa, pada masa leluhur cendrawasih, betinanya selalu tertarik ke pejantan berekor panjang. Jika ada suatu kontribusi genetis terhadap variasi alami panjang ekor pejantan, dalam kurun waktu tertentu itu bakal menyebabkan panjang ekor rata-rata pejantan meningkat. Betina-betina hanya mengikuti aturan sederhana. Perhatikan para pejantan dan pilih yang ekornya paling panjang. Betina manapun yang tidak mengikuti aturan itu akan dirugikan, bahkan jika ekor pejantan telah menjadi sedemikian panjang sehingga malah membebani para pejantan. Pasalnya, betina yang tidak melahirkan anak jantan berekor panjang mengurangi kesempatan anaknya bisa dianggap menarik. Seperti mode pakaian perempuan, atau desain mobil di Amerika, tren ke arah ekor panjang telah menciptakan momentumnya sendiri. Tren itu bisa berhenti hanya bila ekor sudah kelewat panjang, sehingga beban yang ditimbulkannya melebihi keuntungan daya tarik seksual. Gagasan di atas memang sulit diterima dan pihak skeptis terus bermunculan sejak Darwin pertama kali mengusulkannya dengan sebutan seleksi seksual. Satu orang yang menolaknya adalah Az-Zahavi, yang teorinya sudah kita jabarkan. Zahavi mengedepankan teorinya sendiri yang sangat berlawanan, prinsip kecacatan, handicap principle, sebagai penjelasan saingan. Zahavi menunjukkan bahwa fakta betina berusaha memilih gen yang baik di antara pejantan membuka kesempatan tipu daya bagi pejantan. Otot yang kuat bisa jadi merupakan kualitas yang benar-benar baik untuk dipilih oleh betina, tapi apa yang dapat menghentikan pejantan dari menampilkan otot palsu, tak lebih kosong ketimbang bantalan pundak baju manusia? Jika, bagi pejantan, menumbuhkan otot palsu lebih murah daripada otot asli, seleksi seksual mesti mendukung gen untuk memproduksi otot palsu. Namun itu tidak bertahan lama karena seleksi tandingan akan menghasilkan evolusi betina yang mampu membongkar tipu daya itu. Premis dasar Zahavi adalah bahwa tampilan daya tarik seksual yang palsu pada akhirnya akan terbongkar oleh betina. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa pejantan yang betul-betul berhasil adalah yang tidak menggunakan tampilan palsu. Mereka yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menipu. Jika kita bicara tentang otot-otot yang kuat, maka pejantan yang hanya berpura-pura tampil dengan otot kuat akan segera terdeteksi oleh betina. Sementara, pejantan yang menunjukkan bahwa dia sungguh memiliki otot kuat, lewat semacam angkat beban atau push-up, akan berhasil meyakinkan betina. Dengan kata lain, Zahavi percaya bahwa pejantan tangguh tidak hanya harus terlihat sebagai pejantan berkualitas bagus, dia memang harus menjadi pejantan berkualitas bagus, kalau tidak dia tidak akan mendapat perhatian, terutama dari betina-betina yang skeptis. Oleh karena itu akan berevolusi peragaan yang hanya bisa dilakukan pejantan yang benar-benar tangguh. Sejauh ini cukup baik. Kini kita tiba di bagian teori Zahavi yang bikin tersedak. Dia berpendapat bahwa ekor cendrawasih dan merak, tanduk rusa yang besar, dan ciri seleksi seksual lainnya, yang selalu tampak aneh karena terlihat membebani pemiliknya, berevolusi persisnya karena ciri-ciri tersebut adalah kecacatan, handicap. Burung jantan dengan ekor panjang dan merepotkan pamer kepada betina bahwa dia adalah pejantan tangguh, yang bisa bertahan hidup walaupun dibebani ekornya. Bayangkan seorang perempuan menonton dua laki-laki berlomba lari. Jika keduanya tiba di garis akhir pada saat yang sama, tapi salah satunya sengaja membebani diri dengan mengangkut sekarung batu bara, secara alami perempuan akan menarik kesimpulan bahwa laki-laki yang membawa beban berat sejatinya pelari yang lebih cepat. Saya tidak percaya teori itu, meski saya sekarang tidak seskeptis seperti ketika pertama kali mendengarnya. Saat itu saya mengatakan bahwa kesimpulan logis untuk itu semestinya adalah evolusi pejantan dengan hanya satu kaki dan satu mata. Zahavi, yang berasal dari Israel, langsung menukas, beberapa jenderal terbaik kami matanya hanya satu. Namun demikian, permasalahannya tetaplah bahwa prinsip kecacatan terlihat mengandung kontradiksi mendasar. Jika kecacatan itu asli, dan bagi teorinya, kecacatan itu harus asli, maka kecacatan itu sendiri akan merugikan keturunan meski menarik bagi betina. Bagaimanapun, kecacatan itu perlu tidak diwariskan ke keturunan betina. Jika kita rumuskan teori kecacatan dengan melibatkan gen, bunyinya akan seperti berikut. Gen yang membuat pejantan mengembangkan kecacatan, seperti ekor panjang, menjadi lebih banyak di dalam lumbung gen karena betina memilih pejantan yang memiliki cacat. Betina memilih pejantan yang memiliki cacat karena gen betina pemilih cacat juga banyak tersebar di dalam lumbung gen.
Sebab, betina yang suka pejantan cacat akan secara otomatis cenderung juga memilih pejantan dengan gen yang baik dalam hal lain, karena pejantan itu bertahan hidup sampai dewasa walau mempunyai cacat. Gen baik yang lain akan bermanfaat bagi tubuh anak-anak, yang karenanya bertahan hidup untuk menyebarkan gen cacat, juga gen untuk memilih pejantan cacat. Asalkan gen untuk cacat itu sendiri mengeluarkan efeknya hanya ke keturunan jantan, seperti halnya gen preferensi seksual yang memilih pasangan cacat hanya mempengaruhi betina, teori ini dapat berlaku. Namun, selama teori itu dirumuskan hanya dengan kata-kata, kita tidak bisa yakin apakah dia akan bekerja atau tidak. Kita mendapatkan gambaran lebih bagus tentang seberapa jauh suatu teori bisa berjalan bila dirumuskan melalui model matematika. Sejauh ini, ahli genetika matematis gagal untuk mencoba membuat prinsip kecacatan menjadi model yang bisa diterapkan. Mungkin prinsip itu memang bukan prinsip yang bisa diterapkan, atau mungkin karena para ahli itu tidak cukup pintar. Salah satu yang telah mencoba ialah Maynard Smith, dan irasat saya lebih mendukung alasan pertama. Jika pejantan dapat menunjukkan keunggulannya atas pejantan lain dengan cara yang tidak perlu membuat dirinya sendiri menjadi cacat, tak akan ada yang meragukan bahwa dia dapat meningkatkan keberhasilan genetisnya dengan cara seperti itu. Jadi gajah laut menang dan memperoleh haremnya bukan dengan menjadi menarik secara estetis bagi betina, melainkan dengan cara sederhana, yaitu mengalahkan setiap pejantan yang mencoba menyentuh haremnya. Para penguasa harem cenderung menang berkelahi melawan calon perampas karena alasan yang jelas, bahwa itulah yang membuat mereka menjadi penguasa harem. Sementara, calon perampas tidak sering menang berkelahi, karena jika mereka mampu menang, mereka pasti sudah menang sebelumnya. Maka setiap betina yang kawin hanya dengan pemilik harem menggabungkan gennya dengan gen pejantan dominan yang cukup kuat untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang akan datang dari sejumlah besar pejantan yang putus asa. Dengan keberuntungan, putra-putranya nanti akan mewarisi kemampuan ayahnya untuk menguasai harem. Pada praktiknya, gajah laut betina tidak memiliki banyak pilihan karena penguasa harem akan menghajarnya jika dia mencoba kabur. Namun, prinsipnya tetaplah bahwa betina yang memilih kawin dengan pejantan yang menang berkelahi itu menguntungkan gennya. Sebagaimana telah kita lihat, ada contoh-contoh betina yang lebih suka kawin dengan pejantan yang menguasai wilayah dan pejantan yang berstatus tinggi dalam hierarki dominansi. Untuk meringkas bab ini, sejauh ini, berbagai macam sistem perkembangbiakan yang kita temukan di antara hewan, baik monogami, gonta-ganti pasangan, harem, dan sebagainya, dapat dipahami terkait konflik kepentingan antara pejantan dan betina. Individu dari kedua jenis kelamin ingin memaksimalkan seluruh keluaran reproduksi mereka selama hidup. Karena perbedaan mendasar antara ukuran dan jumlah sperma dan telur, pejantan pada umumnya cenderung berganti-ganti pasangan dan tidak melakukan pengasuhan ayah. Betina mempunyai dua taktik tandingan yang utama, yang saya sebut taktik kebahagiaan rumah tangga dan taktik pejantan tangguh. Situasi ekologi suatu spesies akan menentukan apakah betina lebih condong ke strategi yang satu atau yang lain, juga menentukan bagaimana pejantannya menanggapi. Dalam praktik, ditemukan pula contoh menengah antara pejantan tangguh dan kebahagiaan rumah tangga, serta, seperti yang telah kita lihat, ada kasus-kasus di mana ayah merawat anak lebih dibandingkan ibu. Buku ini tidak ditujukan untuk merinci spesies tertentu sehingga saya tidak akan membahas apa yang mungkin mendorong spesies condong pada satu sistem perkembangbiakan ketimbang yang lain. Sebaliknya, saya akan mempertimbangkan perbedaan yang lazim diamati antara pejantan dan betina pada umumnya, serta menunjukkan bagaimana menafsirkannya. Oleh karena itu, saya tidak akan menyoroti spesies yang perbedaan antar jenis kelaminnya sangat sedikit. Di spesies yang demikian umumnya betina lebih menyukai strategi kebahagiaan rumah tangga. Pertama-tama, yang tampil dengan warna-warna mencolok dan menarik secara seksual adalah pejantan, sedangkan betina cenderung lebih menjemukan. Individu dari kedua jenis kelamin ingin menghindari pemangsa dan akan ada beberapa tekanan evolusi pada kedua jenis kelamin untuk memiliki warna menjemukan. Warna-warna cerah menarik pemangsa, sebagaimana warna-warna itu menarik pasangan seksual. Dalam bahasa gen, ini artinya gen untuk warna-warna cerah sangat mungkin menemui ajal di dalam perut pemangsa ketimbang gen untuk warna menjemukan. Di sisi lain, gen untuk warna menjemukan kurang menarik bagi lawan jenis sehingga lebih sulit ditemukan di generasi berikutnya. Oleh karena itu, ada dua tekanan seleksi yang bertentangan. Pemangsa cenderung menghapus gen warna mencolok dari lumbung gen, sedangkan pasangan seksual cenderung menghapus gen warna menjemukan. Seperti dalam banyak kasus lain, mesin kelestarian yang efisien dapat dianggap sebagai kompromi antara tekanan-tekanan seleksi yang bertentangan.
Yang penting bagi kita kini adalah bahwa kompromi optimal bagi pejantan tampaknya berbeda dengan kompromi optimal bagi betina. Tentu saja itu sepenuhnya cocok dengan pandangan kita tentang pejantan yang lebih merupakan penjudi risiko tinggi, imbalan tinggi. Karena pejantan memproduksi jutaan sperma untuk setiap telur yang dihasilkan oleh betina, sperma pun jauh melebihi jumlah telur dalam populasi. Jadi satu telur lebih mungkin mengalami percampuran seksual ketimbang sperma manapun. Telur adalah sumber daya yang relatif berharga sehingga betina tidak perlu terlalu atraktif secara seksual sebagaimana pejantan untuk memastikan bahwa telur-telurnya dibuahi. Satu pejantan saja sudah cukup untuk menghasilkan seluruh anak yang lahir dalam populasi besar perempuan. Bahkan jika si pejantan hidupnya singkat karena ekornya yang mencolok menarik pemangsa, atau tersangkut di semak-semak, dia tetap bisa menjadi ayah bagi sejumlah besar anak sebelum meninggal. Pejantan yang tidak menarik atau menjemukan bisa hidup selama betina, tapi keturunannya hanya sedikit dan gennya tidak diteruskan. Apakah untungnya bagi pejantan jika dia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan gennya yang abadi? Perbedaan seksual lainnya yang umum adalah bahwa betina lebih pilih-pilih pasangan kawin dibanding pejantan. Salah satu alasan individu jenis kelamin manapun pilih-pilih pasangan kawin adalah kebutuhan untuk menghindari kawin dengan anggota spesies lain. Hibridisasi itu buruk karena berbagai alasan. Kadang-kadang, seperti dalam kasus seorang laki-laki yang berkopulasi dengan domba, kopulasi tidak menyebabkan embrio yang terbentuk sehingga tak banyak yang terbuang sia-sia. Namun, bila spesies-spesies yang berkerabat dekat seperti kuda dan keledai kawin, biayanya, setidaknya bagi betinanya, tidaklah sedikit. Embrio bagal kemungkinan akan terbentuk dan mengacaukan rahim si betina selama 11 bulan. Dibutuhkan investasi parental si betina yang tidak sedikit, bukan hanya dalam bentuk makanan yang diserap melalui plasenta, kemudian dalam bentuk susu, melainkan juga waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk membesarkan anak lain. Lalu ketika bagal itu mencapai usia dewasa dia ternyata mandul. Ini diduga karena, meskipun kromosom kuda dan keledai cukup mirip untuk bekerja sama membangun tubuh bagal yang baik yang kuat, keduanya tidak cukup mirip untuk bekerja sama dengan baik dalam meiosis. Apapun persisnya alasannya, investasi ibu yang sangat besar untuk membesarkan bagal hasil perkawinan kuda dan keledai sungguh terbuang sia-sia dari sudut pandang gennya. Kuda betina harus sangat berhati-hati supaya individu yang dia kawini adalah betul kuda, bukan keledai. Dalam hal gen kuda yang berkata, tubuh, jika kau betina kawinlah dengan pejantan yang tua, entah keledai atau kuda, adalah gen yang kemungkinan akan mendapati dirinya di jalan buntu, di dalam tubuh bagal. Investasi parental ibu ke bayi bagal itu juga sangat menyita kapasitasnya untuk membesarkan kuda-kuda yang subur. Di sisi lain, pejantan tak akan rugi banyak jika kawin dengan spesies yang salah. Meski bisa saja dia tidak mendapat apa-apa, kita bisa memperkirakan bahwa pejantan tidak terlalu rewel dalam memilih pasangan seksual. Itu telah terbukti benar berdasarkan pengamatan. Bahkan di dalam satu spesies, ada alasan-alasan untuk pilih-pilih. Kawin dengan anggota keluarga dekat, seperti hibridisasi, akan cenderung memiliki konsekuensi genetis yang merusak, dalam hal ini karena gen resesif yang letal dan semi-letal berkumpul dan muncul efeknya. Sekali lagi, betina berpotensi rugi lebih banyak daripada pejantan karena investasinya ke setiap anak cenderung lebih besar. Di mana ada tabu kawin sedarah, bisa kita duga bahwa betina lebih patuh terhadap tabu itu daripada pejantan. Kita asumsikan saja bahwa mitra yang lebih tua dalam hubungan inses kemungkinannya adalah inisiator aktif. Maka kita bisa menduga bahwa perkawinan inses yang pejantannya lebih tua daripada si betina seharusnya lebih lazim daripada perkawinan di mana betinanya adalah yang lebih tua. Misalnya, inses ayah anak perempuan mestinya lebih lazim daripada inses ibu anak laki-laki. Inses kakak laki-laki adik perempuan mestinya berada di tingkat menengah kelaziman. Secara umum, pejantan cenderung lebih bisa bergonta-ganti pasangan dibanding betina. Karena betina menghasilkan telur berjumlah terbatas dengan kecepatan yang relatif lambat, dia hanya akan mendapat keuntungan sedikit dari banyak kopulasi dengan pejantan yang berbeda-beda. Di sisi lain, pejantan, yang dapat menghasilkan jutaan sperma setiap harinya, untung besar dari kopulasi bergonta-ganti sebanyak yang bisa dia dapatkan. Kopulasi yang berlebihan sejatinya mungkin tidak mengeluarkan biaya banyak bagi betina, selain sedikit waktu dan energi yang terkuras, tapi tidak membawa sesuatu yang positif bagi dirinya. Di sisi lain, pejantan tidak akan pernah cukup berkopulasi dengan beragam betina.
Kata berlebihan tidak ada artinya bagi pejantan. Saya tidak bicara tentang manusia secara eksplisit. Tapi, tak pelak, kalau kita berpikir tentang argumen evolusi seperti yang ada di dalam bab ini, kita pasti akan merenungkan tentang spesies kita dan pengalaman kita sendiri. Gagasan bahwa betina menunda kopulasi sampai pejantan menunjukkan bukti kesetiaan jangka panjang bisa terdengar sangat akrab. Ini mungkin menunjukkan bahwa manusia perempuan menggunakan strategi kebahagiaan rumah tangga, bukan pejantan tangguh. Memang, banyak masyarakat manusia yang bersifat monogamis. Dalam masyarakat kita sendiri, investasi parental oleh kedua orang tua begitu besar dan bukannya tidak tak seimbang. Ibu jelas lebih banyak mengurus anak-anak secara langsung ketimbang ayah, tapi ayah kerap bekerja keras dalam arti tak langsung untuk menyediakan sumber daya material yang dicurahkan bagi anak-anak. Di sisi lain, sebagian masyarakat manusia berganti-ganti pasangan, dan banyak juga yang menggunakan sistem harem. Berbagai variasi yang menakjubkan itu menunjukkan bahwa cara manusia hidup sangat ditentukan oleh budaya, bukan gen. Namun tetaplah mungkin bahwa laki-laki pada umumnya memiliki kecenderungan gonta-ganti pasangan sedangkan perempuan cenderung bermonogami, seperti yang kita prediksi dengan landasan evolusi. Yang mana dari dua kecenderungan itu yang unggul dalam suatu masyarakat bergantung kerincian kondisi budaya, sama halnya spesies hewan bergantung kerincian ekologi. Satu ciri masyarakat kita sendiri yang tampaknya anomali adalah soal tampilan seksual yang menggoda. Sebagaimana telah kita lihat, berdasarkan evolusi, sangat mudah diduga bahwa dalam hal perbedaan fisik antar jenis kelamin, pejantanlah yang seharusnya mencolok sementara betinanya menjemukan. Manusia barat modern tidak diragukan lagi sangat tak biasa dalam hal itu. Tentu saja benar bahwa sebagian laki-laki berpakaian flamboyan dan sebagian perempuan berpakaian tak menarik, tapi biasanya tidak ada keraguan bahwa di dalam masyarakat kita bahwa padanan ekor merak dipakai oleh perempuan, bukan laki-laki. Perempuan melukis wajah dan mengenakan bulu mata palsu. Selain kasus-kasus susu seperti aktor film, laki-laki tidak melakukan itu. Perempuan tampaknya tertarik dengan penampilan pribadinya dan didorong memperhatikannya oleh majalah dan iklan. Sementara, majalah laki-laki tak membahas daya tarik seksual laki-laki. Seorang laki-laki yang amat tertarik dengan pakaian dan penampilannya sendiri mudah menimbulkan kecurigaan, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Bila seorang perempuan digambarkan dalam perbincangan, sangat mungkin bahwa daya tarik seksualnya, atau ketiadaan daya tarik seksualnya, akan disebutkan secara jelas, tak peduli pembicaranya laki-laki atau perempuan. Bila yang digambarkan adalah laki-laki, kata sifat yang digunakan jauh lebih mungkin tak terkait dengan seksualitas. Menghadapi fakta itu, ahli biologi akan terpaksa menyangka bahwa dia tengah melihat masyarakat di mana betina bersaing demi memperebutkan pejantan, bukan sebaliknya. Dalam kasus cendrawasih, kita putuskan bahwa betina terlihat menjemukan karena mereka tidak perlu bersaing demi pejantan. Sebaliknya, pejantan tampil mencolok dan berlagak karena betina ada di posisi yang diperebutkan dan bisa memilih-milih. Alasan mengapa cendrawasih betina diperebutkan adalah bahwa telur merupakan sumber daya yang lebih langka daripada sperma. Apa yang terjadi kepada laki-laki barat modern? Apakah laki-laki adalah jenis kelamin yang sangat diminati, yang diperebutkan, jenis kelamin yang bisa memilih-milih? Jika demikian, mengapa?